bersyukur 25 tahun gereja Grace Life dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three. Kami segenap jemaat anak-anak Tuhan yang hadir. Menghargai setiap pemberian Tuhan. This church is God's blessing on us. Let us thank God for all His gifts. Melayani bersama, berdoa bersama, saling menguatkan satu sama yang lain. Serving together, praying together, and building one another. Mari kita menghitung kembali setiap anugerah. Saudara sekalian, dimohon untuk bisa datang dan duduk di tempat masing-masing dengan sebenarnya. Psalms chapter 24 verses 1 to 10. So now in Psalms chapter 24. Of the church today. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang melimpah. We give thanks to You for Your abundant blessings. Gereja ini telah menjadi tempat pertemuan umat-Mu. The church has been a place of gathering of Your people. Tempat di mana iman kami boleh berakar dan bertumbuh kuat. Where our faith can take root and grow strong. Tempat di mana setiap dari kami saling menceritakan akan cinta kasih Tuhan. Where each of us share Tuhan, who fully entrust the future journey of His church entirely into Your hands, Lord. Tuhan yang telah menyertai di waktu yang lalu, You have guided us to this spot. Tuhan kiranya juga menyertai di waktu yang akan datang. May You also be with us in the times to come. Selamat datang ke gerejaku Grace Life. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Nama Yesus Kristus kami.
the name of Jesus Christ we pray. Amen. Tidak boleh takut dan tidak boleh menyerah dalam keadaan dan situasi apapun. Ingat satu perkataan Chinese, 首先是苦难，其次才荣耀，没有苦难就是没有荣耀。yang telah mengatakan tidak ada penderitaan dan tidak ada tanpa adanya penderitaan, tanpa adanya kesakitan dan tanpa adanya salib Kristus tidak mungkin ada kuasa kebangkitan dan kuasa kemenangan. Marilah kita menyongsong hidup kita dan menyongsong hari depan pelayanan kita dengan penuh semangat dan dengan full dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya dan memberkati kalian semuanya, termasuk keluarga Pendeta Effendi dan Penginjil Asia sekeluarga. Ini Tuhan menjadikan dia sumber saluran berkat di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan memberkati. God is the strength of my heart.
bahasa Indonesia, so maafkan bagi saudara yang tidak bisa mendengar dalam bahasa Indonesia. Ada dua disclaimer terlebih dahulu yang saya sampaikan. Yang pertama adalah jikalau saya sambil menceritakan perjalanan panggilan Tuhan, pengalaman pelayanan saya, dan itu penuh dengan emosional dan air mata, saya harap saudara jangan memandang itu sebagai sesuatu self-pity dan saya mengasihani diri sendiri. Tapi saya rasa perlu untuk menceritakan hal itu semua supaya kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Itulah sebabnya disclaimer yang kedua, sama seperti khotbah Pak Rajali tadi, our life is not about us. Our life is about God, about Christ dalam hidup kita. Tanpa disertai dengan kesedihan oleh sebab penolakan menjadi hamba Tuhan itu begitu besar saya hadapi. Awal Juli 1987, saya naik bus ke seminari di Malang. Dan barang yang sangat berharga yang saya bawa adalah ini bagian yang selalu saya ingat. Saya mendapat hadiah barang dari small group saya. Isinya adalah sedikit uang, sebuah dasi, dan satu kartu yang bertuliskan Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Mungkin bisa ditampilkan. Orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Sorry saudara sekalian, saya really happy soal dan bersih. Ayat ini saya taruh di depan meja belajar saya selama saya studi besar. Sebab small group saya tahu terlahir dari papa mama yang Kristen, papa yang pernah jadi pengurus gereja, tetapi yang seringkali berpandangan negatif dengan pelayanan hamba Tuhan. Dengan murkanya dia marah dan berkata, "Kamu mau makan apa?" Dan sejak hari itu juga dia berkata, "Kamu bukan anak saya." Tidak ada percakapan apapun dengan bapak saya selama saya studi di Malang, dan dia tidak hadir di dalam acara wisuda saja di Malang. Saya tahu 2 tahun terakhir hidup dia itu menyadari, tetapi dia terlalu sombong untuk mengakui yang salah. Hubungan kami 2 tahun terakhir sebelum dia meninggal itu baik adanya. Dan saya harap dia bisa hidup lebih lama sampai hari ini supaya dia tahu bahwa saya tidak kelaparan di dalam melayani Tuhan. Justru saya terbentuk oleh air mata kesulitan dan terhina di dalam mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan, sehingga membuat saya sampai hari ini menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat peka dan berjanji untuk menghargai dan membela setiap hamba Tuhan, misionaris yang tulus dan murni di dalam melayani kita. Saya akan selalu berusaha mencari jalan untuk mendukung mereka secara finansial dan mendukung mereka dan membela mereka. Jika Mazmur 126 adalah firman Tuhan yang saya bawa masuk
selama 40 tahun di Saat, dan pada waktu saya keluar dari Saat, maka firman Tuhan yang saya bawa keluar adalah Mazmur 78 ayat 72. Mazmur itu berbunyi demikian. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Inilah doa dan komitmen saya melayani. Dan ayat ini pula saya pakai sewaktu saya dihabiskan menjadi pendeta. Hanya ada dua unsur yang penting di dalam melayani: memiliki integrity of heart and skillful of hand. Jika saya tidak dapat memiliki kedua hal ini, maka tentu yang paling utama adalah the integrity of heart, lebih bernilai dari skillful hand. Walau manusia kadang kagum dengan skillful hands yang mudah terlihat, tetapi Allah melihat hati setiap orang yang melayani. Keputusan kedua yang penting dalam hidup saya melayani Tuhan 25 tahun yang lalu, itu adalah keputusan dalam saya mengambil decision yang tidak pernah saya rencanakan untuk melayani persekutuan anak-anak muda yang ada di Melbourne. Dan ketika kemudian persekutuan itu menaruh pelayanan ini di bawah Sinode Gereja GRI yang ada di Jakarta. Saudara, keputusan itu tidak pernah ada di dalam rencana kami. Tapi ketika saya memimpin camp di bulan September tahun 1998, dan entah bagaimana masa depan dari pelayanan itu, rencana kami waktu itu adalah memiliki anak yang kedua dan mengumpulkan uang untuk studi di Amerika. Setelah pulang dari camp September itu, saudara sekalian, ketahuan si Kesia hamil beberapa minggu. Saya memberitahukan isi hati saya untuk make decision untuk mau melayani di Melbourne kepada anak-anak muda ini. Saudara sekalian, kami masih muda sekali pada waktu itu. Dan di dalam pelayanan kami begitu polos melihat kerinduan anak muda untuk bisa dilayani. Dan tidak ada pembicaraan detail apapun, saudara sekalian, bagaimana kami bisa memikirkan pelayanan kehidupan di Melbourne. Ada beberapa pengurus gereja di Melbourne juga mendesak untuk kami tidak bisa datang. Gampang, kata salah satu pengurus, mudah diaturkan. Nanti bapak saya masuk itu lewat jalur visa student yang lebih mudah. Puji Tuhan, saya sudah mempersiapkan memang tumpul saya dan memang kerinduan saya pergi ke Amerika untuk studi lanjut. Dia mengatakan gampang, segala sesuatu itu pasti bapak datang saja di sini, segala sesuatu akan diaturkan oleh dia. Pembelajaran hidup bagi kita semuanya. Jangan terlalu percaya dengan orang yang suka bilang gampang. Justru orang itu yang paling merugikan segala sesuatu. Nah, saya Kesia yang hamil 4 bulan, itu Februari awal bersama dengan Feli yang baru berumur 4 tahun. Februari 1999 kami datang ke Melbourne. Disitulah baru kami tahu pengaturan yang diberikan. Kami tinggal di satu kamar dari satu keluarga yang punya 2 anak remaja bersekolah di Melbourne. Orang tua mereka tidak ada, mereka ada di situ, mereka ada di Jakarta. Kami tinggal di satu kamar. Tidak kami sangka dan duga, memang kami dapat blessing
tinggal gratis di sebuah rumah. Ternyata kami harus memasak untuk 2 anak angkat lagi. Saudara, gampang masuk dengan jalur visa student saja. Dan pada waktu kami tiba, orang itulah juga yang paling bersikeras. Karena saya visa student dan saya hanya boleh diberikan upah gaji minimum supaya tidak kena tes. Dan setiap bulan kami itu menerima $500 untuk kehidupan, studi anak, dan juga makan minum selama 3 bulan dengan keluarga itu. Ya, keluarga remaja. Saudara bisa tahu 2 anak remaja yang umur 16 dan 17. Setiap pagi kami pulang, setiap hari kami pulang beli satu roti, yang slice roti itu, ya. Hari itu juga habis. Karena masing-masing buat 6-8 slice roti untuk sekolah. Saudara bisa bayangkan, setiap hari kami beli roti seperti itu. Tetapi ada blessing in disguise yang luar biasa. Kami tinggal di rumah orang yang nampaknya memberi tempat tinggal kepada hamba Tuhan, tapi mungkin dengan motivasi supaya kami boleh menjaga dan merawat anak mereka selama 3 bulan. Itu 25 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, saudara sekalian, di masa COVID, salah satu dari anak muda itu yang sekarang sudah berkeluarga, entah pergumulan apa di tengah rumah tangganya, dan tidak ada pertolongan yang dapat dia dapatkan. Dia berusaha keras di website, di Google, mencari tahu, dan dia hanya tahu satu orang hamba Tuhan yang pernah tinggal di rumahnya. Kemudian dia mencari saya 3 tahun yang lalu. Dan sampai hari ini dia adalah jemaat kita online dan jarak jauh. There's a blessing in this, guys. Dia melihat hidup saya selama 3 bulan bersama dengan mereka. Dan ketika dia mengalami permasalahan yang begitu berat, dia datang mencari saya, dan sekarang dia menjadi salah satu jemaat kita yang paling luar biasa. Dari Jawa, dia berkata di telepon kepada saya, "I'm sorry, I know that my mom used me." Itulah kehidupan kita di Melbourne. Visa student kami 2 tahun lamanya. Resources financial pelayanan kami itu, saya bilang sama Cik Asia, kurang lebih akan habis di dalam 18 bulan. Dan kalau tidak habis, mari kita pulang. Kita pulang dengan tidak bawa apa-apa lagi. Tetapi kita mengucap syukur dan senang adanya. Saudara sekalian, 3 bulan lamanya setelah kami pindah dari rumah itu, kami sewa sebuah tempat sederhana. Lalu kemudian jika saya hamil 8 bulan, kita naik kereta dan naik bus dari Melbourne ke Sydney. Kita merintis pelayanan di Melbourne itu Mei 1999. Dan disitulah angka 25 tahun itu yang kita pegang, kita terima sama.
Tuhan Bapa Surgawi, pada saat kami menyaksikan lembaran demi lembaran, hari demi hari kami melayani bersama, sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Karena Engkau sendirilah yang ada di tengah-tengah kami, memimpin kami semua, memimpin gereja ini, dan saya khusus juga memimpin Pak Pendeta Effendi beserta Cike, dan juga kami bersyukur untuk Gary yang ada di tengah-tengah kami akan bersama-sama melayani. Kami bersyukur sekali ya Tuhan, kami melewati hari ini, hari sampai hari ini di tahun yang ke-25. Kami hanya taruh pelayanan kami ke depan di dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri yang pimpin dan berkati. Engkau yang sudah berjalan di depan. Bangkitkanlah kami dengan ketulusan hati, kesungguhan, pengorbanan, kerinduan untuk ambil bagian, untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Dan setiap pengorbanan yang kami berikan, kami percaya Tuhan tidak pernah merugikan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berkati dari selalu church ke depan, Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh memerintah hati kami, sukacita-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, sebab kami tahu Allah yang hidup dan perkasa di tengah-tengah kami. Haleluya.